lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi suhu dan perubahannya bagian yang kedua. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang skala suhu. Kalian sudah belajar bagaimana cara mengkonversi dari satu satuan suhu ke satuan suhu yang lain. Misal dari Celsius ke Fahrenheit, dari Kelvin ke Reaumur, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan kita bahas tentang termometer X. Jika suatu saat kalian menemukan termometer baru dengan menggunakan skala selain skala yang sudah kita bahas, yaitu Fahrenheit, Reaumur, Kelvin maupun Celsius, kalian bisa menggunakan termometer X ini untuk mengkonversi dari skala yang kalian temukan dengan skala yang lain. Nah, bagaimana prinsipnya? Prinsipnya sama seperti sebelumnya, menggunakan titik tetap bawah dan juga titik tetap atas. Kemudian kalian masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. Nah, apa itu X dan Y? Ya, untuk X itu adalah suhu yang ditunjukkan pada termometer X. Kemudian Y adalah suhu yang ditunjukkan pada termometer Y. Nah, untuk XA ini adalah titik tetap atas termometer X. Ini ketika dicelupkan pada air mendidih. Kemudian XB adalah titik tetap bawah termometer X. XB ini diperoleh ketika dicelupkan pada titik beku air. Untuk YA adalah titik tetap atas termometer Y. Ini ketika termometer Y dicelupkan pada titik didih air atau ketika air mendidih. Kemudian YB adalah titik tetap bawah termometer Y. Ini ketika termometer Y dicelupkan pada titik beku air. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah termometer X mengukur suhu es sedang melebur pada minus 10 derajat X dan mengukur suhu air mendidih pada 110 derajat X. Termometer Celsius mengukur suhu sebuah benda sebesar 40 derajat Celsius. Berapakah suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? Ya, jadi di sini perbandingannya adalah dengan menggunakan termometer Celsius. Untuk lebih mudahnya bisa kalian gambar dulu. Ya, di sini ada termometer X, kemudian dibandingkan dengan termometer Celsius. Kalian tentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Ya, untuk titik tetap atas termometer X ini adalah 110 derajat X. XA sama dengan 110 derajat X. Di sini diketahui ketika mengukur suhu air mendidih. Kemudian untuk titik tetap bawah termometer X atau XB ini ketika digunakan untuk mengukur suhu es sedang melebur, yaitu minus 10 derajat X. Kemudian untuk titik tetap atas termometer Celsius, ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa titik tetap atas Celsius sebesar 100 derajat Celsius. Kemudian untuk titik tetap bawah termometer Celsius yaitu 0 derajat Celsius. Nah, dalam soal diketahui bahwa termometer Celsius digunakan untuk mengukur benda, suhu suatu benda yaitu sebesar 40 derajat Celsius. Ketika benda diukur dengan termometer Celsius, suhunya 40 derajat Celsius. Nah, berapakah suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? Ditulis dulu apa yang diketahui, XA, XB, kemudian C-nya, dan ditanya adalah X. Terus jawabnya, jangan lupa ditulis rumusnya. X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. Nah, untuk Y-nya ini diganti dengan C, karena di sini yang dibandingkan adalah termometer Celsius. Ya, tinggal diganti seperti ini rumusnya. Untuk Y-nya diganti C.
Kemudian tinggal dimasukkan nilainya. XB-nya minus 10, XA-nya 110, ya. C-nya 40, CB-nya 0, CA-nya 100, CB-nya 0. Tinggal dihitung dengan menggunakan matematika biasa. Minus ketemu minus, plus, minus ketemu minus, plus, ya. 40 kurangi 0, 40, 100 dikurangi 0, 100. 110 ditambah 10, 120, 40 per 100. Tinggal dicoret nolnya, tinggal 4 per 10. Ini pindah ruas, 120-nya pindah ruas ke kanan, kemudian 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Ya, 120 kalikan 0,4, ketemunya 48. Kemudian yang 10 ini pindah ruas ke kanan, jadi minus. Sehingga X sama dengan 48 kurangi 10, hasilnya X sama dengan 38 derajat X. Nah, ini adalah suhu benda ketika diukur dengan menggunakan termometer X. Paham anak-anak? Agar lebih memahami, sekarang coba kerjakan nomor 2 dan 3. Nah, untuk nomor 2, ini perbandingannya adalah dengan termometer Fahrenheit. Kemudian untuk yang nomor 3, perbandingannya adalah dengan termometer Reaumur. Silakan kerjakan, apabila ada kesulitan bisa ditanyakan. Oke, selanjutnya, apa yang terjadi jika suhu suatu benda berubah? Jika suhu benda berubah, maka akan terjadi perubahan ukuran benda. Ya, ada pemuaian. Pemuaian di sini adalah peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu. Jadi, jika suhunya itu naik, maka ukurannya akan bertambah. Itu yang disebut dengan pemuaian. Kemudian ada penyusutan. Penyusutan adalah peristiwa berkurangnya ukuran suatu benda karena perubahan suhu. Jadi, jika suhu benda itu turun atau berkurang, maka ukuran benda juga akan berkurang. Nah, ini yang disebut dengan penyusutan. Nah, pemuaian dan penyusutan ini bisa terjadi pada zat padat, zat cair, maupun zat gas. Untuk ketiga zat ini bisa memuai dan juga bisa menyusut. Yang pertama, pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat dapat terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, luas, maupun volume. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat itu adalah alfa. Alfa ini penulisannya seperti huruf A kecil. Ya, seperti ini dibacanya alfa. Alfa yaitu koefisien muai panjang. Apa itu? Bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, untuk setiap benda, alfanya atau koefisien muai panjang berbeda-beda tergantung jenis bahan yang digunakan. Nah, untuk nilai koefisien muai panjang semakin besar, maka akan lebih cepat memuai. Misalnya, ini kaca biasa dengan kaca Pyrex. Kaca biasa ini biasanya digunakan untuk gelas, untuk mangkok, ya. Kaca di jendela rumah, ini kaca biasa. Ini nilainya lebih besar daripada kaca Pyrex. Berarti kaca biasa ini lebih cepat memuai daripada kaca Pyrex. Nah, untuk kaca Pyrex ini biasanya digunakan sebagai kelas ukur yang digunakan dalam laboratorium. Nah, kaca Pyrex ini lebih tahan terhadap panas, sehingga ketika digunakan untuk kegiatan penelitian dengan menggunakan panas, maka tidak cepat pecah. Gitu ya. Ini ada beberapa bahan. Ada aluminium, kuningan, baja, dan tembaga. Ini nilainya berbeda-beda. Terus bagaimana
besarnya pertambahan panjang. Ya, untuk mengetahui besarnya pertambahan panjang itu ada rumusnya. Rumusnya bagaimana? Seperti pada slide ini, untuk mengetahui panjang setelah memuai, rumusnya adalah LT sama dengan L0 kalikan 1 plus alfa delta T. Untuk keterangannya, LT ini adalah panjang akhir atau panjang setelah memuai. Ini satuannya biasanya menggunakan meter atau bisa pakai satuan yang lain. Kemudian L0. L0 ini adalah panjang awal, panjang sebelum memuai. Untuk alfa ini adalah koefisien memuai panjang. Satuannya 1 per derajat Celcius. Delta T, di sini ada delta T. Delta T yaitu perubahan suhu. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal. Untuk contoh soalnya, perhatikan besi mempunyai panjang 1 meter, dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius. Jika koefisien memuai panjang besi 0,0000012 per derajat Celcius, berapakah panjang besi sekarang? Kalian tulis dulu yang diketahui. Ada L0 atau panjang awal. Itu adalah 1 meter. Kemudian suhu awal. Suhu awalnya 20 derajat Celcius. Suhu akhir 220 derajat Celcius. Kemudian koefisien memuai panjang besi atau alfa besi sama dengan 0,0000012 per derajat Celcius. Yang ditanya panjang besi sekarang atau panjang besi setelah memuai atau LT. Kalian tulis dulu rumusnya. LT sama dengan L0 kalikan 1 plus alfa delta T. Kemudian dimasukkan yang diketahui. 1 kalikan 1 plus 0,00012 kalikan 200. 200 ini ada delta T. Dari mana? Panjang akhir dikurangi panjang awal. 220 dikurangi 20 sama dengan 200. Nah, ini tinggal dikalikan 0,00012 kalikan 200, 0,0024 ditambah 1 ya. Kemudian dikalikan 1. Ketemunya 1,0024 meter. Ini adalah panjang besi setelah memuai. Bagaimana? Paham anak-anak? Kemudian untuk pemuaian luas menggunakan rumus seperti berikut. AT sama dengan A0 kalikan 1 plus beta delta T. Untuk keterangannya, AT adalah luas setelah memuai. Satuannya meter persegi atau bisa digunakan dengan satuan yang lain. Kemudian A0 ini luas awal atau luas sebelum memuai. Kemudian B ini adalah koefisien muai luas. Delta T itu perubahan suhu, yaitu dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, di sini ada beta. Nah, nilai beta itu sama dengan 2 kali alfa. Ya, sebenarnya rumusnya itu sama seperti pemuaian panjang. Hanya saja untuk L-nya diganti A, kemudian alfa diganti beta. Untuk urutan rumusnya sama. Lebih jelasnya, perhatikan contoh soal. Suatu plat aluminium berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Koefisien muai panjang aluminium 1,2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Tentukan pertambahan luas plat tersebut jika dipanasi hingga suhunya 125 derajat Celcius. Tulis dulu yang diketahui. Luas awal atau A0 itu dari panjang ini ya. Untuk luas, karena bentuknya persegi berarti sisi kali sisi. 20 kali 20 cm sama dengan 400 cm persegi. Kemudian suhu awal. Suhu awalnya 25 derajat Celcius. Untuk suhu akhir
125 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjang aluminium sebesar 1,2 kali 10⁻⁻5 per derajat Celcius atau 0,000012 per derajat Celcius. Nah, di sini yang diketahui adalah alfa. Sedangkan untuk pemuaian luas yang dipakai adalah beta. Maka beta bisa dicari dari 2 kali alfa. Berarti 2 dikalikan alfanya ini, ya ketemunya 0,000024 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah pertambahan luas aluminium setelah memuai. Untuk menjawabnya, kalian tulis dulu rumusnya. AT sama dengan A0 kalikan 1 plus beta delta T. Kalian masukkan nilainya, A0-nya 400, betanya 0,000024 kalikan delta T. Delta T adalah perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 125, suhu awalnya 25. Berarti delta T-nya 100. Tinggal dikalikan. Ya, kemudian ditambahkan 1. Jawabannya 400 kalikan 1,0024. Ya, jadi untuk pertambahan luasnya itu 400,96 cm kubik. Ini adalah luas aluminium setelah memuai. Sedangkan yang ditanya adalah pertambahan luas aluminium setelah memuai. Nah, pertambahan ini adalah berapa panjang pertambahannya dari panjang semula. Jadi pertambahan luasnya adalah luas akhir dikurangi luas awal. 400,96 dikurangi 400 sama dengan 0,96 cm persegi. Ya, ini untuk pertambahan luasnya. Ya, paham ya anak-anak ya? Untuk pemuaian volume, rumusnya hampir sama. Hanya saja A-nya diganti V. V ini adalah simbol dari volume. Rumusnya VT sama dengan V0 kalikan 1 plus gamma kali delta T. Nah, di sini ada simbol seperti ini. Ini adalah bacanya gamma, bukan Y ya. Untuk keterangannya, VT yaitu volume setelah memuai. Satuannya meter kubik atau satuan yang lain. Untuk V0 yaitu volume awal. Gamma itu nilainya sama dengan 3 kali alfa, yaitu koefisien muai volume. Delta T, perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Lebih jelasnya, perhatikan contoh soal. Balok besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki volume 1000 cm kubik. Jika koefisien muai panjang besi 0,000012 per derajat Celcius, berapakah volume besi pada suhu 220 derajat Celcius? Ya, ini diketahui volume awal atau V0-nya 1000 cm kubik. Kemudian suhu awal 20 derajat Celcius, suhu akhir 220 derajat Celcius, alfa besi atau koefisien muai panjang besi 0,000012 per derajat Celcius. Untuk gamanya itu bisa dicari dari 3 kali alfa. Ketemunya 0,000036 derajat Celcius. Ditanya volume besi setelah memuai. Untuk jawabnya, kalian tulis dulu rumusnya. Ya, VT sama dengan V0 kalikan 1 plus gamma delta T. Tinggal dimasukkan nilainya. Ya, V0-nya 1000, gammanya 0,000036. Delta T ini adalah perubahan suhu. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 220, suhu awalnya 20. Jadi delta T-nya 200. Tinggal dikalikan dengan
matematika biasa, ketemunya volume besi setelah memuai adalah 1007,2 cm kubik. Nah, bisa ya anak-anak? Tinggal menghafalkan rumusnya saja. Ya, untuk pemuaian zat cair dan zat gas, ini tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya muai volume saja. Nah, untuk mengetahui pertambahan volume atau banyaknya volume setelah memuai, itu rumusnya sama dengan zat padat ketika volumenya memuai. Ya, semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair atau zat gas, maka semakin besar muai volumenya. Ya, untuk contohnya, zat cair memuai itu adalah ketika kita memasak air hingga mendidih. Di sini volume air akan bertambah. Kemudian contoh untuk pemuaian zat gas adalah ketika balon ditiup, kemudian balon tersebut dibiarkan pada suhu yang panas, maka lama-lama balon akan meletus. Nah, ini membuktikan bahwa balon yang sudah ditiup kemudian dibiarkan pada suhu yang panas, ini lama-lama udara yang ada di dalam balon itu akan memuai, akan bertambah, sehingga mendorong balon untuk terus bertambah besar. Karena ruangnya tidak cukup, maka balon akan meletus. Nah, untuk penerapan pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Tukang kayu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang kaca saat terjadi pemuaian. Apabila desain jendela tidak diberi ruangan pemuaian, maka saat kaca memuai akan mengakibatkan retaknya kaca tersebut. Contoh yang kedua yaitu pemasangan sambungan rel kereta api. Sambungan rel kereta api dibuat pada celah di antara dua batang rel. Hal ini bertujuan agar saat terjadi pemuaian tidak menyebabkan rel melengkung. Rancangan yang sering digunakan sekarang ini, sambungan rel kereta api dibuat bertautan dengan ujung rel tersebut dibuat runcing. Ya, penyambungan seperti ini memungkinkan rel memuai tanpa menyebabkan kerusakan, sehingga tidak mengganggu jalannya kereta api. Kemudian contoh yang ketiga adalah pemasangan jaringan listrik dan telepon. Ya, pemasangan jaringan listrik atau telepon dibiarkan kendor saat pemasangannya pada siang hari. Hal ini dilakukan dengan tujuan yaitu pada malam hari kawat telepon atau listrik ini mengalami penyusutan, sehingga kawat tersebut tidak putus ketika malam hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.